Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Coba dulu kameranya dibuka semuanya. Kameranya dibuka ya. Iya. Ibu tadi sudah bilang ya via WA bahwasanya kita ada kuis. Kuis yang mana materinya adalah penerapan statistika di dalam big data ya. Nah, itu yang ada hubungannya dengan sistem informasi. Nah, coba ini dalam 15 menit ataupun 30 menit ke depan. Ibu akan tanya ke kalian. Jadi bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan memberikan satu contoh. Satu contoh yang tentunya ada berhubungan dengan statistika. Ya, jadi peranan statistika di dalam sistem informasi itu apa? Ya, peranan statistika, dan Ibu nggak perlu ambil banyak-banyak pertanyaan. Ibu mulai dari sekarang, siapa yang mau memaparkan, baik secara singkat ataupun menggunakan materi tertentu, kalian share screen di sini dan dijelaskan. Ibu kasih waktunya dalam penjelasannya itu hanya 3 menit ataupun 4 menit. Poin-poin pentingnya saja dan bisa menunjukkan contohnya. Silakan dimulai dari sekarang. Siapa yang mau memberikan suatu paparan mengenai manfaat ataupun guna statistika di dalam ilmu kalian, sistem informasi. Ngapain sih lo saya capek-capek belajar statistika? Apa hubungannya dengan komputer? Apa hubungannya dengan yang ini dan yang lainnya? Ayo coba siapa yang mau mengutarakan di sini mengenai manfaat dan hubungannya dengan sistem informasi dan statistika. Ayo siapa? Ayo silakan. Silakan siapa? Kalau kalian bisa menjelaskan, Ibu kasih nilai kuisnya 90. Ya, kasih 90. Ibu nggak mau apa, simpel-simpel saja 90. Tentunya sejak mulai belajar statistika dengan Ibu, tentunya kalian juga sudah melihat kontrak kuliah kalian. Itu setidaknya sudah kalian cari. Ya, sudah bisa kalian cari, oh apa ya poin ini, apa poin ini, begitu. Jadi pada saat seperti ini kalian sudah mempunyai jawaban yang tentunya sudah bisa kalian bahas dan bisa berikan ke Ibu. Ayo silakan siapa? Atau Putri Patia, Depi Ramadhani, Nova Ramadhani Lubis? Ya, siapa? Siapa mau menjawab? Saya Bu Putri Patia. Oke, Putri Patia. Ibu kasih tanda poin ya. Putri Fatia. Jelaskan di sini. Waktunya 3 menit aja, nggak usah lama-lama. Silakan. Statistika dalam sistem informasi dapat mendukung pengambilan keputusan, hasil dan mampu mengintegrasikan deskriptif lokal dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi. Sesuatu yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan seperti data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Oke. Ya, silakan. Sistem informasi yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, serta organisasi dan lembaga untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Juga dapat digunakan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan data
referensi geografis atau geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, serta pelayanan umum lainnya. Oke, sepertinya sudah mencakup banyak ya, mencakup banyak hal, dan itu sepertinya diambil dari jurnalnya Bu Nurani Sribina ya. Iya, Putri Patia. Itu sepertinya dari jurnalnya Bu Nurani, bukan? Iya. Bukan, Bu. Jadi Oh dari iya, Bu, benar, Bu. ya, itu jurnal, salah satu jurnal dari dosen kita, ya, dosen Universitas Potensi Utama, dan Ibu juga sudah baca. Jadi itu banyak manfaatnya di sistem informasi. Oke, untuk bagian transportasi, ya, itu oke ya, itu udah melingkup pool. Itu si Putri Patia. Lantas Ibu mau tanya lagi, siapa yang bisa menjelaskan dari transformasi itu yang bagaimananya? Yang berhubungan dengan input data statistikanya. Yang untuk transformasi. Data statistikanya itu di situ digunakan yang di bagian apanya? Ayo. Tadi udah dijelaskan sama temennya ya, jadi kalian bisa menginput ataupun mengelompokkan bagian yang mana yang untuk transformasi. Kalian bisa menjelaskan kembali. Tadi kan sudah dijelaskan sama temannya. Misalnya untuk ini, kan begitu kan. Statistika itu apa hubungannya dengan big data, ini kan dijelaskan sama temannya itu secara global. Secara global itu contohnya dalam bidang transformasi, geofisika, atau yang lain-lainnya. Jadi sekarang Ibu mau tanya, kalau yang ditransformasi, transformasi ini, itu di bagian mananya menggunakannya? Ayo yang lainnya, masa cuma satu? Ibu kalau bisa menjawab ini, Ibu langsung kasih nilai kuis kalian 90 ya. Ayo, siapa lagi? Ada lagi yang lainnya, ini baru, ini udah 17 ya. Berarti 16, satu orang lagi belum masuk ya kan? Ayo ungkapkan, walaupun bagian transportasi, misalnya transportasi, bagian biologi, atau bagian yang lainnya, kalian bisa menjelaskan dari segi mananya. Dani Irwansyah atau Meldiman Tampu Bolon, masa cuma satu orang aja? Apa yang bisa kalian dapatkan misalnya bagian transformasi itu? Transportasi. Statistikanya di situ fungsinya di mananya coba ayo. Kalian pernah kalau bicara tentang statistika itu apa yang bisa kalian dapatkan di statistika? Datanya ya, Bu. Apa? Data. Data. Oke, data. Di dalam data itu untuk menyajikan, tadi dibilang sama si Putri, mendeskripsikan data baik dari bidang biologi, transportasi, nah itu mendeskripsikan. Jadi kalau mendeskripsikan seperti yang sudah Ibu ajarkan, kalau di bagian transportasi, itu di bagian mananya menggunakan statistika. Kalau mau lebaran, kalian pernah dengar berita mau lebaran ya? Mau lebaran Ya, itu yang pulang kampung. Datanya itu yang diambil sama orang-orang bagian perhubungan, apa aja boleh data yang diambil? Tarifnya bukan, Bu? Tarif Banyaknya juga boleh. Ah, udah gitu banyak apa lagi? pemudik. Banyaknya yang mudik. Iya bukan? Banyaknya yang mudik. Banyak yang mudik itu dideskripsikan dengan apa? Mendeskripsikannya. Kalau masuk di TV, di siaran TV itu dideskripsikan dengan apa? Minus H, plus H, dengan grafik bukan? Ya, grafik Iya, Bu. tahun Iya, Bu. kemarin
yang mudik sekian, tahun ini sekian, dari tahun 2000 sekian sekian. Itu gunanya kan menggunakan big data dong. Ya, database-nya itu dibuka kembali di saat apa? Di hari Lebaran. Oh, tahun 2019 pada musim Covid, orang yang mudik sedikit, hanya sekian puluh ribu aja yang mudik ke Jakarta, ke Jawa. Itu di bagian transformasi. Jadi hubungannya dengan statistik apa? Penggunaan tabel. Ya, mendeskripsikannya itu kan dihitung melalui apa? Data segitu banyaknya yang masuk di input data dengan outputnya itu kan harus sama, bukan? Nah, itu menggunakan apa? Big data ya, database, bukan, Putri? Iya. Ya, Iya, Bu. Gitu. Jadi itu kita tahu hubungannya kemana gitu. Baru satu orang ya. Coba kalau di bidang apa yang tadi dibilang si Budi? Biologi ya. Nah, di bidang biologi. Ini baru satu orang yang menjawab ya. Di bidang biologi, apa yang bisa disajikan? Apa yang fungsinya statistika di dalam bidang biologi misalnya, untuk sistem informasinya. Sistem informasi artinya apa? Suatu sistem yang secara bersamaan memberikan informasi, begitu bukan? Memberikan informasi kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada perusahaan tertentu. Jadi itu peranan kalian, ya, sistem informasi. Jadi jangan kita sudah duduk di bangku kuliah sistem informasi, tapi kita tidak tahu apa sih peranan kita di situ, gitu, ya kan? Jadi Ibu mau tanya sekarang, bagian biologi apa? Statistik. Mempelajari fenomena berdasarkan data numeris dengan metode ilmiah, Bu. Bisa? Iya, Rama ini Ruslan. Coba jelaskan lagi. Yang jelas. Bu. Apa itu? Ini waktunya cepat loh. Ayo silakan, jelaskan kembali. Misalnya kita mau ngumpuli data-data ilmiah. Bisa misalnya penggunaan big datanya itu di bagian mananya? Yuk. Menggunakan metodenya, Bu. Boleh, dari metodenya juga boleh. Dari deskripsinya juga boleh. Jadi fungsi big data yang kita punya, yang kalian kelola. Kalian sebagai pengelola big data. Jadi orang biologi itu mau menggunakan kalian. Dan hubungannya dengan statistik dan dengan kalian itu di mananya? Misalnya dia menggunakan metode observasi, atau metode survei, iya, betul, eksperimen atau percobaan, bisa. Dan metodenya tadi dimasukkan ke dalam data analis, gitu, Bu. Bisa, boleh, data analisis. Ya, lantas untuk kalau mau tahu angket ya, angket. Iya, angket, Bu, mau ambil angket menggunakan apa itu? Biasa sekarang, kok zamannya sekarang? Google Form ya. Itu kerjaan kalian bukan? Iya. Google Form. Iya, Google Form. Kerjaan kalian itu kan metode, misalnya orang biologi mau ngambil survei apa? Misalnya dari masyarakat ini kepuasan apa atau tentang biologi penelitian ke orang itu kan menggunakan Google Form yang dikelola oleh big data tadi ya, database-nya itu menggunakan itu bukan? Ya? Iya, Bu. Jadi itu tuh mengelola suatu penelitian yang mana itu konsepnya itu adalah menggunakan statistik. Data-data itu nanti dideskripsikan jumlah data yang masuk. Kan nggak hanya sembarang buat ya. Misalnya data yang kecil disusun dulu kecil, baru besar, gitu bukan? Baru nanti data yang gede-gede,
baru data yang minus 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 gitu. Jadi itulah fungsinya, ya. Oke, bagus. Ada lagi lantas untuk mengambil suatu keputusan. Mengambil suatu keputusan itu digunakan database yang bagaimana? Ini di kalian ya, kalian kan sudah belajar itu. Di data ataupun pengolahan data yang seperti apa. Makanya bisa diambil keputusan menggunakan aplikasi ataupun itu komputer. SPSS ya, Bu. SPSS. SPSS. Tangga, Bu. Boleh. SPSS. Ya, bisa itu keputusannya. Bu izin, kata teman-teman yang lain mereka pada belum di-invite, Bu. Jadi belum bisa masuk di Zoom kita. Iya, udah oke. Silakan. Terima kasih, Ya. Bu. Yuk. Oke, siapa yang mau menjawab itu tadi? Siapa tadi yang menjawab yang keempat? Ayo, silakan buruan. Yang keempat, yang pertanyaan Ibu tadi. Sudah? Siapa lagi yang mau menjawab? Untuk mengambil keputusan. Tadi siapa yang menjawab SPSS? Saya, Bu. Rama ini Hafizah Ruslan. Tadi udah jawab ya. Baru 2 orang nih yang jawab. Ayo, siapa lagi? Kalau untuk bagian pertanian misalnya, sistem informasinya apa yang perlu dijabarkan oleh orang sistem informasi? Bagian pertanian, Sinopa Ramadhani mau menjawab? Bagian pertanian, apa yang mau dikelola di situ? Statistikanya dan hubungannya dengan sistem informasi. Atau si Satria Pasaribu? Ayo buruan, waktu kita nggak banyak lagi. Ayo pikirkan dulu. 3 menit Ibu kasih waktunya. Silakan dipikirkan. Ada yang mau menjawab? Bagian pertanian, fungsi statistika dan berhubungan dengan sistem informasi yang menggunakan big data dan yang lainnya. Ayo. Berarti jarang pernah membaca. Jarang membaca ya. Ibu kasih gambaran sedikit ya untuk pertanian. Ini mau Ibu lepas nilainya atau gimana? Hanya 2 orang yang bisa mengambil poin itu, kalian bisa jawab. Pertanian, kalau yang berhubungan dengan pertanian dan sistem informasi itu apa? Si Muhammad Adriansah. Pertanian dan sistem informasi serta big data, apa itu yang berhubungan antara ketiganya?
Kalau di bagian pertanian mungkin dari hasil panen, kemudian pertanian yang dibuat, apakah mengenai itu industri atau hanya kebutuhan masyarakat, seperti sayuran. Kalau industri itu seperti minyak. Kalau di bagian sistem informasinya mungkin bisa merancang aplikasi ya Bu ya, untuk membantu Aplikasi apa mengelola itu? data mereka. Mengelola data mereka, ya. Ya. Mengelola data mereka untuk diinformasikan apanya? Kalau di pertanian tadi sama Menggunakan industri. ini Bu, merancang aplikasi. Merancang aplikasi, contoh aplikasinya apa? Iya, contoh aplikasinya Seperti apa? ini, sistem informasi pertanian, contohnya sistem informasi pertanian kelapa sawit. Mungkin kedepannya ada aplikasi yang dibuat untuk merancang bagaimana data-data dari contohnya pengelolaan kelapa sawit ke pabrik itu seperti apa, seberapa banyak, mungkin seperti itu Bu. Oh, boleh, boleh. Contohnya misalnya kalau penjualan. Kalau untuk big datanya, big datanya kalau apa untuk itu? big datanya mungkin data-data kelapa sawit itu yang sudah masuk ke dalam industri itu, maksud saya. Oh iya, iya boleh. Seperti itu ya. Jadi misalnya di perusahaan tersebut kan dia butuhkan misalnya penghasilan dari kelapa sawit itu sekian hektar sawit yang masuk ke pabrik ya, dan itu kan harus diukur dan estimasinya untuk kedepannya, untuk tahun depannya, untuk tahun sekiannya kan harus punya ukuran, dan itu secara statistik dia itu sangat berfungsi banget. Apanya ya, keputusan misalnya kalau seandainya produksi tahun ini meningkat, pengambilan keputusan itu kan mereka input datanya itu di komputer. Kalau tidak kan ribet banget, sekian juta kelapa sawit, misalnya banyak pengelola-pengelola yang lain secara ini. Tentunya kalau nggak ada database mereka, mereka tidak bisa menginput ataupun menarik kembali informasi yang sudah ada sama mereka, yang akan dibuka dan akan dibicarakan untuk program ke depannya. Ya, sangat mudah banget ya. Jadi apa misalnya? Betul itu Adriansa. Jadi misalnya pabrik kelapa sawit tahun ini permintaan minyak sekian. Tentu tahun depan mereka harus menyediakan data itu yang harus setidaknya linear ya. Program linearnya ada. Setiap tahun itu akan bertambah. Linearkah? Itu masuk semua di situ ya, dan itu menarik simpulannya itu menggunakan apa? Analisis regresi linear. Analisis regresi linear kalau sekian banyaknya itu dihitung pakai tangan sendiri itu akan capek banget dan kurang efisien dalam masa sekarang. Tentunya akan menggunakan big data tertentu yang bisa tinggal input dan tinggal keluar ininya, keputusannya. Dan keputusan itu memang semuanya kembali lagi ke kita, ya, ke manusianya. Namun secara garis besar itu biasanya ditolong oleh orang-orang komputer yang bisa menginformasikan data-data tertentu ke orang yang berkepentingan. Ya, contohnya itu salah satunya. Ada lagi, ini udah 3 ya. Ada 3, satu lagi cuma setengah. Satu lagi siapa? Dari bagian pertanian mungkin kalian bisa inputkan ataupun ceritakan di sini. Ibu nggak mau banyak-banyak. Ibu hanya mau tahu respon kalian, guna kalian di situ, dan hubungannya dengan statistik. Jadi kalian bisa berkomunikasi. Karena kedepannya apa? Kalau kita di masyarakat itu nggak akan ditanya satu. Oh ini buat program ini gimana, itu nggak akan ditanya. Ini pakai rumus matematikanya, nggak akan ditanya itu. Yakinlah. Yang akan ditanya itu terapannya di masyarakat. Terapannya di masyarakat, apa yang bisa kalian kerjakan dan apa yang bisa kalian ingat. Nah, coba sekarang ini apa? Di bagian pertanian tadi yang mengenai sawit atau mengenai padi. Misalnya Ibu buka pemikiran kalian, pupuk. Dari pupuk berhubungan dengan sistem informasi, ya, sistem informasi dan database. Ayo, apa yang bisa kalian ceritakan di situ? Satria Pasar Ibu, Ahmad Rizky, ayo apa? Dari pupuk, misalnya sawit.
Apa yang bisa diceritakan dan berhubungan dengan hasil panen? Pupuk, sistem informasi, dan hasil panen. Statistika. Ayo, gampang banget. Izin Apa? Boleh. kalau Silakan. dalam bidang pertanian, Iya. dalam bidang Ya udah, silakan. dalam bidang pertanian kita dapat menggunakan statistika dalam mengelola data dalam tahap penanaman tumbuh-tumbuh. Contoh kita menanam jeruk, tanggal pemupukan, tanggal untuk menabur, pencangkokan atau pembuangan buah pertama gitu, Bu. Iya. Terus dalam bidang teknologi informasinya itu dalam pemasarannya, Bu, kita bisa menggunakan contoh Facebook, kita bisa menjual melalui marketplace gitu kan, Bu. Terus kita juga bisa menggunakan shopping dalam menjual hasil buah panen. Nah, untuk apanya big datanya kita bisa kelola dalam pasarnya, tingkat pasar harga buah itu. Terus kita juga masukkan dari perkebunan sama ekspor gitu, mengekspor barang gitu. Kita bisa mengelola data itu dalam data. Oke. Ya. Udah, ada lagi mau ditambahin? Ya, udah jelas banget ya. Sangat gampang sekali sebenarnya mau mengutarakan itu. Kan nggak mungkin Ibu tanya bagaimana cara membuat softwarenya, bukan? Itu bukan bagian Ibu. Ya kan, bukan Muhammad Adriansyah? Jadi, kalau statistikanya di bagian misalnya pemupukan. Pemupukan misalnya kita punya lahan sekian itu. Itu kan secara berkala ya, kita buat tabelnya. Itulah fungsi statistiknya. Tabelnya itu berdasarkan apa? Bulan pertama kita kasih pupuk sekian, bulan kedua pupuk sekian, bulan ketiga pupuk sekian. Budget, kalau sekian pupuk harganya berapa? Kan kalau kita pakai komputer, misalnya sekian hektar, sekian tinggal ngalikan ya, tinggal tarik data tersebut. Resultnya udah langsung keluar bukan? Iya. Atau masuk bulan depan. Bulan depan lagi kita butuh pupuk sekian. Tentunya kita harus menyediakan dana yang sekian persennya. Ya, dana sekian persen yang mau dikelola, berapa inputnya, outputnya berapa. Itu semua penggunaan big data dan besar. Ya, di situ kalau tidak ada komputer itu mereka capek udah nulisin satu persatu. Ya, dan juga untuk penjualan mereka. Penjualan mereka itu misalnya marketplace-nya ada. Itu secara statistiknya kan ada gambarnya ya, bagannya itu. Dia penjualannya meningkat atau tidak. Dan itu kan konsep statistika semuanya. Oke, yang lainnya mana suaranya? Jadi ini baru 4 orang ya. Fitri, ya, sama Rama ini sama Muhammad Adriansyah dan Satria Pasaribu. Oke, coba. Bu, Fitri siapa, Bu? Si apa ini tadi? Si Putri Patia? Ya, Bu. Iya, Bu, bukan Fitri. Iya, Putri Patia. Maaf ya. Putri Patia, Ramaini, Muhammad Adriansyah, dan Satria Pasaribu. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau dari hasil panen padi misalnya, ayo. Ayo, coba buka wawasan kalian dari hasil panen padi. Kalau dari dunia pendidikan, coba dari dunia pendidikan, big data, sistem informasi, ayo. Dari dunia pendidikan, sekarang zamannya apa ini? Pendaftaran apa? Online. Online. Pendaftaran online menggunakan apa? Big data atau database ya. Udah kita masukkan input ini gitu. Aduh. Agak terbuka sedikit ya. Nah, jadi kan banyak bisa kita ceritakan di bidang pendidikan, bukan kan? Ujian sekarang menggunakan ujian apa? Yang langsung pakai komputer ya?
keluar itunya itu kerjaan Ujian siapa? berbasis komputer. Nanti Ya, kan Bu. ada rank ya, rank data yang keluar langsung rata-rata hasil. Rata-rata hasil itu konsep apa? Statistika bukan? X bar-nya berapa? Iya. Rata-rata. Dari rata-rata itu yang siswa yang sudah ujian rata-rata keseluruhan berapa? Nah, nanti dari tingkat rata-ratanya itu di-rank lah mereka. Rank yang pertama, kedua, ketiga itulah yang membuat kelulusan, diambil keputusan. Iya bukan? Kalau zamannya dulu ngitungi satu persatu ya. Sekarang kan tidak ya. Udah dapat input data kalian masuk, ranknya itu dapat. Oh, misalnya rata-rata yang ujian sekian. Kita punya standar kelulusan sekian. Jadi kalau mereka lebih besar atau lebih kecil sama dengan itu tidak langsung ceritanya lulus dan tidak lulus. Dan itu menggunakan konsep statistika, yang mana rank yang tertinggi itu akan keluar dan yang terendah sesuai dengan batas ininya ya, berapa yang diinginkan langsung top, tidak bisa lulus. Ya. Begitu. Terus nanti hasilnya itu di input outputnya itu kan menggunakan data statistika ya. Tahun sekian, kelulusan mahasiswa sekian persen, nilai yang paling besar sekian. Banyak yang bisa kita ceritakan dari situ. Ya, oke, itu nggak ada yang menjawab ya. Ada yang menjawab tadi? Ibu yang menjawab ya? Oke, coba jelaskan contoh lain yang menggunakan statistika, database, dan sistem informasi. Ibu kasih kesempatan 5 menit lagi. Kita udah mau habis waktu ininya. Ayo, siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bidang apa aja bebas, Bu? Bebas, silakan. Widya Adelina. Ayo, silakan. Ya, bentar, Bu. Contohnya, itu kalau di bagian sistem informasi, itu dia di bidang bisnis. Iya, oke. Apa itu? Seperti pabrik yang mengekspor barang atau yang menghasilkan barang, seperti minuman. Lalu, nanti dijual menggunakan online maupun secara offline. Ya. Terus, cara menghitung database-nya menggunakan penghasilan dari penjualan, terus dari penurunan penjualan, cara mengekspornya dan offline-nya. Dan tidak lupa juga menggunakan rata-rata, min, dan median agar bisa menghasilkan range tertentu. Misalnya menghasilkan X1 atau X2. Terus dibuat database-nya agar bisa menghasilkan grafik. Iya, boleh. Jadi kalau penjualan ekspor itu mungkin ekspornya itu dalam sebulan sekian ini rata-rata berapa. Dan itu sebagai acuan kita, barang yang mau diekspor misalnya tiap bulan itu setelah kita tahu beberapa, 1 tahun lah dievaluasi ya, setiap bulannya sekian. Jadi kita harus menyediakan stok barang yang harus diinginkan sama orang luar. Nah, setidaknya biar ekspor tadi itu tetap lancar gitu, bukan Widya? Iya, maksudnya semacam itu kan. Jadi rata-rata ekspor barang misalnya 1 bulan misalnya 10. Tentunya kita harus menyediakan stok itu yang harus tidak ada, harus ready stock ya. Jadi apabila mau ekspor sana meminta sekian, kita udah ready stock dengan stok-stok yang ada. Dan mana itu input statistikanya itu ya, tentunya input rata-rata, nilai X-nya berapa, dan ininya berapa. Standar deviasinya berapa, penyimpangannya berapa, kemungkinan terjadi penyimpangan. Penyimpangan apa? Misalnya ekspornya itu mungkin lebih dari rata-rata yang diinginkan. Misalnya rata-rata 10, ternyata ada peningkatan permintaan. Itulah namanya standar deviasinya ya, penyimpangannya berapa. Tuh, di situ bahasa statistikanya ya. Jadi penyimpangannya berapa? Oh, ternyata bulan kemarin itu permintaan lebih. Jadi ada standar deviasi ataupun penyimpangan yang sekian persen. Jadi persentasenya itu kita input di database kita itu otomatis. Jadi kita pada saat rapat
atau rapat-rapat kerja yang bagaimana, itulah yang diceritakan. Nah, jadi di situ konsep-konsep statistika, sistem informasi dan penggunaan big data yang mana saat ini sangat-sangat berhubungan erat, ya, berhubungan erat satu sama yang lainnya, ya. Jadi itulah yang bisa kalian ceritakan di sini, ya. Pada saat ini hanya berapa orang? Kalau kalian cepat tadi kan bisa banyak orang didapat, ya. Ini hanya 5 orang, ya. Intinya Ibu langsung kasih nilai kalian untuk kuis ini 90, ya. Ibu nggak akan, yang lainnya nanti Ibu akan kasih tugas menyusul yang tentunya tidak sama dengan yang bisa mempresentasikan, menjawab dengan langsung di sini. Ibu rasa untuk hari ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Cukup di sini aja, ya. Nanti bagi yang belum bisa menjawab itu ada berapa orang, ya? 12 orang. 12 orang itu nanti Ibu kasih tugas, yang mana tugasnya adalah mencari masalah-masalah dari statistika yang berhubungan dengan big data dan yang lainnya, dan buat contohnya diketik, ya, diketik, submit ke e-learning, ya, gitu aja. Berasa sampai sini, dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk ujian akhir semester, berarti minggu depan kita tidak masuk kalau belum ujian, ya. Itu nanti masalah-masalah yang sudah pernah kita bahas di sini, ya. Terutama nanti ada penggunaan SPSS pada saat mengerjakan, Ibu minta di ujian itu, ya. Bagi yang belum menginstal SPSS-nya, segera install, ya. Jadi nanti Ibu kalau bagi yang menggunakan SPSS, Ibu kasih nilai lebih. Karena apa? Itu ada 2 kemampuan di situ. 1 kemampuan berhitung, 2 kemampuan menggunakan media ICT, ya. Jadi ada 2 kemampuan di situ. Oke, ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.